OPM surati Joe Biden setelah umumkan wilayah perang, Jeffrey Bomanak tuduh Indonesia lakukan kejahatan. Melansir dari disway.id, OPM surati Joe Biden setelah umumkan wilayah perang, di mana dalam surat tersebut Jeffrey Bomanak tuduh Indonesia lakukan kejahatan. Pihak OPM melalui juru bicaranya Sebi Sambom beberapa waktu lalu mengumumkan wilayah perang di beberapa daerah Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan. Bahkan menurut Sebi, pihaknya akan menangkap dan menghabisi siapapun yang memasuki wilayah perang tersebut. Akan tetapi, tersebar di media sosial surat dari pimpinan OPM Jeffrey Bomanak pada Presiden Amerika. Surat dari Jeffrey Bomanak tersebut diposting oleh akun Twitter @papuaweb, di mana dalam surat itu, pimpinan OPM meminta Presiden Amerika memberikan perhatiannya atas apa yang terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, pemimpin, Jeffrey Bomanak, menyerukan peran proaktif dari Presiden Joe Biden dalam mengakhiri pendudukan militer Indonesia yang melanggar hukum dan aneksasi Papua Barat dan kegagalan kebijakan luar negeri Amerika berikutnya dalam melindungi 6 dekade kejahatan terhadap kemanusiaan, tulis postingan tersebut. Dalam surat itu, Jeffrey menuduh bahwa telah terjadi invasi dan pendudukan militer Indonesia. Jeffrey juga menyinggung perjanjian New York yang ditulis dan disponsori oleh pemerintah Amerika pada tanggal 15 Agustus tahun 1962. Menurutnya perjanjian New York tidak menyertaan atau representasi dari satu orang Papua Barat pun dan membuka jalan bagi rumah jagal ini. Orang-orangku menyebut perjanjian ini pintu gerbang neraka, tulis Jeffrey. Jeffrey juga mengatakan bahwa selama 6 dekade pengkhianatan dan pengabaian yang tidak berperasaan, orang-orang saya diperbudak, dipenjara, diserang, disiksa, diperkosa, dibunuh, dibantai, diracuni, dimiskinkan, kelaparan, dan dipindahkan secara paksa. Selain itu juga disebutkan bahwa desa dibom. Bahkan sekarang saat saya menyampaikan keprihatinan saya kepada Anda, dan korban saat ini, anak-anak, keluarga, setiap hari setiap minggu, tulis surat tersebut. Jeffrey juga menuduh bahwa Indonesia sebagai negara kolonial dan melakukan penyerbuan yang tidak sah pada Papua. Selain itu Jeffrey juga mengatakan bahwa dirinya menyertakan beberapa bukti tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat Papua yang menurutnya adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. KKB keok dipukul mundur warga pakai busur dan panah di Intan Jaya, Papua Tengah. Melansir dari Suara Jayapura, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman menyampaikan kondisi dan situasi akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di Intan Jaya, Papua Tengah. Serangan KKB di Intan Jaya terjadi selama 2 hari di 2 lokasi berbeda yang mengakibatkan masyarakat ikut melawan. Serangan pada Minggu, tanggal 23 April tahun 2023, KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Selanjutnya aparat TNI melakukan penindakan, namun gerombolan KST melarikan diri. Jelasnya kepada media ini pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Ulah KKB itu ternyata membuat resah masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage dan Kampung Mamba Bawah. Akibatnya, terjadi keributan antara KKB dengan masyarakat. Masyarakat berusaha mengusir dan berusaha melawan KKB yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sering mengancam. Lanjut, Herman mengatakan, serangan KKB kembali terjadi pada Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Di mana mereka menyerang dan menembak aparat keamanan dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Aparat TNI dari Satgas Yonif 305 TKR yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya dan mendengar kejadian tersebut melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST, katanya. Akibat serangan itu, masyarakat Kampung Bilogai berkumpul membawa busur dan panah untuk berupaya mengusir KKB. Hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda di Intan Jaya yang menegaskan sepakat untuk melawan KKB yang selalu meresahkan yang membuat situasi tidak aman.
Panglima TNI ungkap berhasil tangkap beberapa KKB dan sita senjata. Panglima TNI Yudo Margono mengungkap perkembangan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yudo menyebut sudah berhasil mengamankan beberapa anggota KKB. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial. Operasi Damai Kartens yang kita laksanakan bersama Polri, kata Yudo kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Minggu Yudo mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mehertens yang disandera sejak Februari lalu. Kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita nggak ada artinya, masih banyak korban yang mati termasuk pilotnya, ungkapnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu menjelaskan, operasi militer bisa menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan pilot yang tewas. Mereka KKB pasti sudah ancang-ancang kalau diserang TNI. Pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti difitnah TNI yang membunuh atau Polri, ucap Yudo. Sebelumnya, Yudo menyebut sudah mengetahui letak penyanderaan pilot Susi Air tersebut. Namun tidak ada target waktu pembebasan. Tidak ada tenggat waktu membebaskannya. Karena memang tempatnya ini lain. Jadi penyanderaan ini lain dengan yang lain, pungkasnya. KKB sandera pilot Susi Air awal Februari tahun 2023. Artinya sudah 2 bulan Philips di tangan Kogoya dan kawan-kawan.